Previously on Another Risk. Itu selama 2 tahun itu boleh pindah-pindah nggak sih sebenarnya? Tapi lebih baik satu notaris saja karena kan ntar pas kita isi berkas, jadi kita nggak ngebuang-buang waktu juga buat upload notaris 1, notaris 2, mendingan satu notaris aja biar cepet pilih kotanya juga ya Mbak ya. Tapi ada kesalahan gue pada saat magang, kenapa waktu itu gue nggak belajar administrasi kantor. Karena sekarang gue setelah berpraktek gue kebingungan sendiri. Oh baru dong? Tapi kalau PPKT gue tuh udah setahun lebih. Tuhan. Oh iya, sorry gue lupa. Buat kalian ikut PPKJN, kalian harus sangat memperhatikan karena kalau 10 besar bisa memilih wilayah di mana pun. Zonanya tetap C ya. Tapi bisa memilih di mana aja, Jadi tanpa nggak- harus berebut-rebut. Iya. Gua tuh Ya. kayaknya. Amin. Dia yang ngambil. Gue aminin. Pokoknya pas saat ikutan PPKJN itu harus fokus Gue nggak bisa karena fokus. semua yang di materi yang dikasih sama Karena pemerintah Karina itu kebetulan offline kan. offline, waduh. Nah kebetulan gue online. Capek sih, duduk terus ya. Capek pantat gue. Tapi enakan online atau offline? Enak kan offline dong. offline. Terus. Cuman Lu bisa koordinasi sama temen, bisa ngobrol, Bisa tambah teman baru. kelebihannya itu, tapi kalau Capeknya terasa ya. capeknya terasa banget, masalah kita jam 8 itu udah harus standby. Apa kabar kita? Kita Standby. jam 7. Kita jam 7 kan? Iya, absen itu kita jam 7 udah absen, Oh, jam iya. 8 tuh kita udah ya kalau bisa jam Di setengah meja. 8 tuh udah ada di meja. Tapi udah kan penilaian. enak, kakak bisa lagi pegel, bisa gini, bisa gitu. Iya, Jadi kita nggak bisa gerak. Tapi nggak bisa gini di, nggak bisa, Cak, nggak bisa. Gitu tuh kita nggak bisa, itu ditegur, disorot malah. Tadi akhir itu ketahuan nih. Kalau mana kita itu. online ada yang tidur langsung di apa Di namanya? foto. Iya, bukan di foto dijadiin satu screen gitu jadi orang-orang bisa lihat. Kalau Zoom kan kayak gitu kan? Pipin. Iya di pin, iya di pin. Ada yang tidur di pin, jadi kan semua orang bisa lihat. Enaknya kalau offline itu kita nama teman. Nah itu. Bisa Terus ngobrol. bisa ngobrol. Terus Bisa bisa foto-foto. bertanya sharing sama penanggung jawab tim kita nih, bagian ini siapa penanggung jawabnya. Terus Bisa foto-foto juga. Terus dengan makan teman-teman. tinggal makan. Nah kita yang online Makan di harus rumah. mikirin dulu makan apa nih gue siang nih, GoFood dulu gitu. ya, Kalau ini kan tinggal kalau offline kan duduk. enggak, tinggal dikasih coffee break apa makanan snack sambil ini makan. Apalagi ibu Kita nggak rumah bisa. tangga ya, kita Hmm. mikir juga "Ini orang rumah makan apa ya?" Iya. Belum anak gue yang geser-geser. Seru sih kalau offline, seru. Cuma bedanya karena gue waktu itu paling depan, bangku paling nomor 2, cuma di blok gini, mau ngantuk Kenapa lu emang milih atau enggak sesuai nomor urut. urut? nomor Nomor urut. urut itu berdasarkan Pas kita daftar. pendaftaran, Berarti daftarnya belakang-belakang aja dong. Belakangan Nggak belum ngaruh. tentu, belum Daftar tentu. PPKJN itu tuh bisa dihitung 1 menit langsung full semuanya. Iya, kalau Iya. banyak sih ya. Iya. Dan nggak ngaruh nomor urut itu bakal paling belakang. Kayak aku nomor urutnya aja udah banyak yang udah paling tengah-tengah, baku nomor 2, Cak. Bayangin depan udah mana tuh, anjir ngantuk gue. Aduh, mata itu susah gitu kan. Ngantuk banget kan KJN. Ujian Capek, soalnya pagi bawaannya sampai tuh sore kan. capek banget, Full banget. full banget kita Itu itu. kalau ngambil kerja gimana itu? Ya, Terus Lima jadi- hari Harus gitu. cuti. Harus cuti. Harus cuti. Nah, itu kan bentukannya dia berarti 5 hari. Hari pertama itu ada ujiannya, hari terakhir juga ada ujian gitu. Ya. Ya, yang Nah, itu hari kalau- pertama tuh kayak pretest gitu Tes ya. itu. Oh, kalau misalnya Penilaian juga ya, itu penilaian juga. kalau online jelas ya kita di rumah gitu kan. Kalau offline itu di satu tempat yang kayak ya mabar aja kayak gitu ya. Kayak kemarin gue di salah satu di Jaksel lah gitu kan. Nah, Hotel ya? Hah? Hotel. hotel di aula gitu kan. Ya udah kayak gitu, cuman ya seru sih. Tapi gue alhamdulillah juga online, karena kalau gue nggak online gue di Makassar. Oh iya. Schedule. Iya. Ya, di Makassar. Schedule beda-beda ya. Beda-beda. Gue waktu itu di gelombang 4 tuh dapatnya di Makassar, gelombang 5 di Bali gitu beda-beda. Ya beda-beda Per gelombang. tempat. Gelombang beda-beda tempat. Duit lagi ya. Banget, maka gue pikir, aduh tiket lagi nih, hotel, belum anak gue, belum mbak gue, kan? Ya. Gue harus ngambil berapa kamar ini, 5 Belum hari, tiket pesawatnya. belum tiketnya, ya udah akhirnya ternyata online ya, alhamdulillah lah, terhindar dari biaya-biaya itu. Iya. Gue juga mudah-mudahan online lah. Tapi saya makan offline.
Karena Tapi lu- aku itu lebih prefer ke offline sih. Karena kalau kita offline itu, kita bisa kenal koneksi. Gini, Orang Tunggu kita dulu. bisa kenal orang koneksi. lu bisa ngomong enakan offline itu karena lu gak merasakan kuliah online kan? Kalian ini? Enggak. Enggak. Nah, iya teh ya. Betul sekali. Angkatan pandemi itu sulit. Untuk offline ya, tapi lebih baik offline ya. Tapi Hmm. menguntungkan ini kalau misalkan gua ini jujur-jujuran aja nih, kalau misalkan gua offline mungkin kejadiannya akan sama kayak waktu gua MKN 2010. MKN Enggak, gua 2010. terusin. Kan gua kan MKN 2010. Sebelum 2019 gua tuh MKN duluan 2010. Tapi nggak diterusin. Oh iya iya iya. Iya. Tuh, nah itu mungkin kejadiannya agak sama, nilai gua pasti jelek-jelek. Semester 1 itu gua offline, kuliah offline. Itu nilai gua jelek. Sayang banget tau kalau nggak kan dulu aturan belum. Iya makanya. Kalau misalkan itu tahun 2015 gua jadi praktisi. Iya. Kamu kayak temen-temen gua. Sama aku juga menyesal kenapa waktu lulus S1 Nggak tahun 2008 nggak langsung MKN. Kalau gue nggak ada yang gue Padahal sesalin. udah disuruh tuh ya. Cuman ya emang Karena gue dapat ilmu banget sih waktu di salah pengen satu main bangku gue gitu liga kan, kan. terus udah itu masih baru pertama kali kerja kan, jadinya seneng gitu. Udah kenal duit lah ya. Oh, jadi pas udah ya mau gimana lagi, udah takdir ya kalau kita jalannya seperti ini gitu. Tapi kan ya, sekarang berarti umur lu sekitar kurang lebih mirip lah sama gua ya. Nggak beda jauh saya. Iya, nggak beda jauh. Oke, nanti lu jadi ketika Partai tua, partai muda ya. ketika lu jadi praktisi, praktisi itu kan sampai umur 65. 65. Diperpanjang 2 Pokoknya tahun 67. Oke. Jarak lu dari 65 ke seumur lu sekarang kan cuma 20 tahun. Iya, tuh. Maksudnya gitu, SKPPAT gue aja pas ini pensiun masa jabatan 22 tahun. Oh, ditulis ya kayak gitu ya? Oh, ditulis. 22 tahun. Nah, itu berarti bagaimana lu bisa mengakali itu? Ya jalanin aja sih, satu-satunya ya enjoy jalanin aja. Karena kan kalau rezeki itu nggak akan tertukar. Iya. Nggak masalah sih. Nggak masalah, Gue walaupun baru 3 bulan sih lumayan. karena gini, yang penting kita niatnya Hmm. cari rezeki, insya Allah ada aja. Jadi nggak usah takut walaupun kita buka umur 40 tahun, kita baru ini, tapi Tapi pasti bener loh ada aja. ada aja. Nggak usah Gue takut. bulan Februari tuh agak sedikit kan. Hmm. Udah mau habis nih bulan Februari, gue baru berapa akta gitu. Tiba-tiba di akhir-akhir Februari tuh banyak gitu. Karena gini loh, kesuksesan orang itu bukan di usia muda, tapi kesuksesan orang itu di atas umur 40. Like Digital 40. Ya. Tapi kalau bisa mudah, why not? Why not? Iya. Jangan menunggu 40 tahun. Iya, maksudnya. Ah, lu sih dicengin kita kan? Nah, tapi bener-bener orang mau sukses itu, bener-bener sukses itu 40 itu juga ada yang buat untuk kesuksesan. Jadi nggak usah takut di saat kayak kita nih, Enggak lu aja. Gua masih muda. ngajak-ngajak. dia umurnya kayak gitu ya. Ya, nggak usah khawatir lah kita mau buka kantor di usia berapa, tapi untuk sukses bisa ada. Lagi keadaannya praktisinya PPAT notaris. Lagian juga kan ukuran sukses orang-orang kan beda. Beda-beda, Orang benar. beda. Beda. Gue merasa gue udah sukses, orang belum gitu kan. Iya. Menurut orang biasa aja. Heeh. Rafathar sih yang paling sukses. Dari bayi udah kaya ya. Iya, kaya. Sama Rayanza. Iya, makanya. Gak ada yang lebihin deh. Dari bayi udah kaya gitu. Sukses di usia sangat dini. Ini itu dari mau brojol aja udah 0 bulan. Nah, tadi kan PPKJN. Habis PPKJN, UKEN atau kebalik dulu, UKEN dulu. Kalau gue sih ikutin prosedur. Kalau dia Karena kan sesuai- gue kena kan aturan itu. Jadi gue UKEN dulu, maber, UKEN, lulus UKEN, gue nunggu PPKJN. Dan kebetulan alhamdulillah setelah keluar PPKJN, akhir bulan langsung ada pengangkatan. Jadi gue cuma jeda berapa minggu ya dari PPKJN ke pengangkatan. Emang kalau duluan terus ya dia. Iya, emang selalu. Ya emang gercep. Kalau kata nyokap gue, kamu nggak terlalu pintar, tapi beruntung aja. Tiba-tiba ada pengangkatan berapa Bijak minggu sekali. kemudian. Sangat bijak sih nyokap gue. Bijak sekali tante. Nah, terus itu berarti kalau secara aturan sebenarnya UKEN dulu baru PPKJN. Iya. Ya aturan. Yang awal ya Cah ya, Mm-mm. gitu ya. UKEN itu kayak apa? Ujian tentang kode etik yang dimana yang ditanya ya bagaimana kita beretika dalam menjalankan jabatan Profesi. kita.
Jadi kan kita punya aturan ya, nggak mungkin kita punya undang-undang jabatan notaris, punya undang-undang punya kode etik sendiri yang dibuat sama perkumpulan kita. Nah yang ditanya di situ intinya adalah apa aja sih yang menjadi kewajiban lo ketika lo nanti menjalankan jabatan, apa aja sih yang menjadi larangan, apa aja yang diperlukan, apa aja yang diharuskan, apa aja yang tidak diperbolehkan. Itu semua ada di UJN dong. Ada semua. Pokoknya yang keluar ya udah, lo hafal UUJN, hafal kode etik, lo aman. Ada ART juga. Tapi kan menjadi masalahnya pasalnya itu sama. Maksudnya kewajiban ada di UJN, kewajiban ada di kode etik, tapi beda pasal. Nah itu kadang kelupaan tuh. Ini yang di UJN pasal berapa gitu ya. Jadi itu karena kan kita wawancara kan sama ini. Dan itu galak-galak ya kan. Takut. Yang ini sih yang cewek ada sama 2 orang yang wawancara. Itu di mana? Gue waktu itu di Bidakara. Jam 7 kita udah harus absen. Akhirnya gue ngambil kamar di situ biar nggak dari maklum jauh ya dari kota. Dari negara lain tangga. gitu, negara tetangga. Gue harus paspor dulu. Visa dulu Iya, gitu. makanya. Makanya lu buka kamar Buka aja kamar dulu. di situ. Jadi gue tinggal naik ke atas di situ. Ya kita absen dulu, terus ujian esai dulu. Esainya cuma 8. Tapi anaknya banyak, satu Banyak. sekolah bisa 4, 5 gitu. Teman-temannya rame ya gitu. Jadi satu ABC. Dia bawa teman rame-rame gitu, dan itu ketat banget. 20 kita itu satu pengawas. Segini tuh ada satu pengawas, jadi benar-benar nggak bisa gerak. Depan belakang tuh ada. Jadi buat mau ikut UKN belajar banget pokoknya. Paham. Aduh. Enggak, ini lu udah UKN juga berarti ya? Nah, UKN itu berarti tahun kemarin. Ketika umur lu udah lanjut kan sebenarnya. Umur lagi. Kenapa ya? Enggak, Ngomongnya lanjut kayaknya kalau itu kesannya tua. Bukan itu. Gue serius nih. Gue waktu pra-L teman-teman gue pada belajar, pada ngapalin, pada bisa. Gua udah gak mampu. Otak gua tuh bener-bener gua belajar masuk nih. Karena umur udah lanjut kan. Karena Nah, lo membaca, gue juga gitu. Pada saat gue baca, gue nggak paham. Baca 5 menit kemudian hilang. Mending paham. Baca UUJN, pas baca kode etik, yang UUJN hilang. Gue juga gitu. Tapi gue memang orangnya tipikal yang harus belajar H-5. Jadi gue nggak bisa belajar 2 bulan sebelum, sebulan sebelum nggak. Jadi orang lain belajar, gue santai. Jadi ketika 3 hari mau ujian, gue baru tuh belajar. gua Amin 1. Gitu kan. Sama. Amin 1 gue belajar lagi tuh karena 5 hari kemudian juga udah hilang. Sebenarnya tuh kalau mau hafalan kayak gitu ya pemahaman sih. Kalau dengan kita paham, misalkan pasal kewenangan, larangan di UJN kan sama kode etik kan ada perbedaan. Larangannya beda. Kalau di kode etik sama Kalau UJN tuh tentang jabatan yang kita pangku. Kalau kode etik itu tentang diri kita sebagai notaris. jadi Itu pemahaman aja sih. bedanya. Kalau kita paham aja itu ngalir aja ntar. Lagi juga pas wawancara juga, walaupun killer ya, mereka itu nggak akan nyuruh kita untuk blok-blokan banget sama persis. Yang penting jujur sih, kayak gue nggak tahu, gue bilang nggak tahu. Gue ditanyain sebutin apa gitu ya. UJN yang lama sama yang baru apa aja. Kalau nggak hafal urutannya nggak apa-apa dong. Gue waktu itu sama sekali nggak tahu. Gue bilang maaf pak, kalau itu saya lupa. Saya nggak belajar itu. Jujur ya, gue soalnya waktu pra-LB itu kan juga suruh ngomongin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jujur, gue pas lagi wawancara, gue nggak bisa sama sekali kecuali nyanyi. Wajar, karena pasti ngeblank. Iya, terus habis itu bukan ngeblank juga, Lupa. bener-bener nggak masuk. Gue tuh udah gue belajarin, gue baca tuh. Karena panik kan ya, kita tuh udah tegang duluan, jadinya lupa. Iya, nah kebetulan untungnya yang tertulis gue isi semua. Nah pas akhirnya si yang wawancara gue bilang, yaudah deh, apa yang kamu bisa? Ya gue bacain lagi tuh esai. Esai tadi kan gue tau jawabannya. Oh iya, udah oke. Kamu satu lagi nih, tinggal satu apa? Nyanyi aja bu, saya bisa nyanyi. Oh, yaudah nyanyi. Yaudah, keluar. Tapi pra-LB nggak se-strict UKN. Iya, karena UKN kan teman gue ada beberapa yang nggak lulus kan. UKN tuh emang serius, gak bisa kayak trial deh. Teman gue udah 2 kali. Gak lulus. Oke. Nggak punya ini ya, nggak punya nalar insting sebagai notaris. Dia nggak tahu ya, dia itu udah jawab
semua gue udah ngerasa jawab, gue udah ini, tapi bener rezeki-rezekian apa gimana ya, gue juga bingung ya, nggak tahu kenapa pas wawancara dia juga jawab tapi nggak tahu, tiba-tiba nggak lulus aja gitu. Wow. Ngeri juga ya. Dia hanya dia yang tahu isi jawabannya gimana. Kalau nggak lulus, berarti dia bisa ikut UKM yang berikutnya. Bisa. Bisa. Nggak ada Pak di blacklist gitu nggak kan? Enggak. Masih mainin UKM, teman gue mabar nggak lulus. Mabar nggak lulus. Dia Mabar itu ikut kan? lagi mabar. Mabar itu ada ujian kan? Ujian. Tapi ada materi juga. Ada. Ada di Materinya kalau dulu di baru DKI ujian. sama ya? Sama materi dulu. Boleh nyebut. Boleh nggak sih? Boleh nyebut DKI Banten gitu. Nggak apa-apa. gitu. Oh. Kalau gue kan dari awal semua proses DKI. gue DKI. Jadi DKI emang agak ini sih ya. Ketat. Gue waktu trial gue juga di DKI memang ketat. Tapi ya Ini itu. yang lulusan Banten ya enak ya. Kalau di Banten materi dulu, di akhir baru ujian. Iya, Sama, materi Sama dulu, gitu ya. materi dulu baru ujian. Sekarang kita lanjut lagi apa tadi masalah? Tadi UKM udah ya. UKM BPKJN udah. Terus habis itu apa lagi nih? Tahapannya? Pengangkatan. Nah, pengangkatan itu. Berebut-rebut lah di situ. Nah. Di situlah yang dinamakan keberuntungan lo ada di situ. Yang Hmm. namanya rezeki di situ karena kita nggak tahu tiba-tiba dapet, tiba-tiba enggak. Tapi yang dibuka cuman maksudnya gue bukannya pindah ya. Gue tuh untuk kayak anak notaris baru gitu. Yang dibuka cuman itu zona C doang. Apa namanya pengalaman gue ya, dasar gue pengangkatan tuh dibuka jam 6 pagi. Jam 6 pagi, tank katanya dibuka. Nah, gue pokoknya gue cuma pengen 2 daerah. Jadi 2 daerah itu yang gue kalau seandainya nggak dapet, gue nggak mau gitu. A dan B gitu. Kalau A penuh, gue ke B. Kalau udah B penuh, gue nggak sama sekali. Nah, ketika jam 6 pagi, error tuh. Masih Semua nggak error. bisa. Semua nggak bisa, padahal gue udah bangun dari jam 5 kurang 1 detik gitu kan. Terus ya udah error, kita semua udah nggak bisa, udah nggak upload nggak ada yang bisa, tapi ada yang bisa. Nah bingungnya di situ, ada yang di grup saya udah kan jadi down banget kan, loh kok gue enggak gitu, aduh mati deh gue udah tutup nih gitu kan. Nah buka lagi di jam 10 pagi, kak bisa, temen gue ngelaporin bisa, ya udah gue coba ke prioritas gue dulu si A, daerah A, ternyata full kota, gue langsung balik lagi, pulang lagi, ngisi lagi ke daerah gue B, gue daftar tunggu 5 orang masuk ke daftar tunggu. Nah pada saat gue PPKJN udah dijelasin daftar tunggu akan diangkat tahun berikutnya setelah si yang awal ini, yang prioritas ini diangkat. Ketika ada kota, kalian baru diangkat. Pertama gue mikir, aduh gila nih, gue nggak tahu kapan diangkatnya, ya udah gue fokus aja deh ke PPAT gue gitu kan awalnya. Ternyata gue beruntung lagi, daftar tunggu diangkat sama dengan orang Yang prioritas. Iya, prioritas. SK kita keluar samaan, daftar tunggu langsung diangkat, nggak pakai Oh, berarti kuota ditambahin dong. Iya, Secara tambah langsung. kan. Karena waktu itu kota gue 21, daftar tunggu 5, jadi 26. Nah, semua 26 orang langsung dapat SK. Gitu. Beruntung lagi. Selalu beruntung ya, lu ya. Ibaratnya kalau apa namanya? Apa sih gue ngomong apa sih? Karena teman gue daftar tunggu juga udah lama, udah setahun lebih belum diangkat, baru diangkat pas ini. Gitu. Pas barengan ya. Kalau gue pikir, oh berarti gue masih setahun lagi nih, gitu kan, dan pas perpanjangan ruko nih yang di situ, gitu kan, gue mikirnya gitu. Jadi untung SK gue keluar 1 bulan sebelum ruko gue habis. Jadi ya udah lu perpanjang rukonya? Gue ambil lagi ruko di tempat yang baru kan. Yang sekarang ini ya. Ya. Sekarang apa PPAT? Aduh, gue males sih PPAT. Seru sebenarnya, Tapi seru sih. kalau PPAT itu sama kayak prosedurnya sama kayak Enggak seribet. Enggak seribet notaris ya. nggak seribet notaris. Dari lulus MKN udah bisa, kalau ada UPAT langsung ikut ujian ya. Iya. Kita kan lulus langsung ada UPAT. Kita langsung kalau UPAT kita langsung ikut ujian. Loh, bisa langsung UPAT. Iya kan Karena kan waktu kita lulus kebetulan UPAT dibuka, jadi Dibuka. kita silakan. Langsung daftar. karena nggak kayak notaris kayaknya harus syaratnya dulu, Mabar mabar dulu, segala. koin dulu kan kalau UPAT kan UPAT enggak. kan enggak. Yang penting lulus MKN. Oh gitu syaratnya. Oh tuh teh bener.
Baiklah. Ya udah kejar dulu aja apa yang ada di depan mata kalau menurut gue sih. Apa maksudnya gini, gue pernah nasehatin sama notaris senior, Pak saya nggak mau buka dulu lah PPAT karena kan saya nunggu notaris saya, gue kan mikir gitu. Notarisnya bilang, lo kalau mau naik tangga ya udah jalanin satu-satu, jangan loncat gitu. Nggak usah pikirin tangga yang di situ karena kan ada di depan mata, naikin yang ini dulu gitu loh. Ya udah ada BPAT, ya udah buka dulu, seenggaknya belajar dulu karena kan nggak gampang secemplung. Berarti pengangkatan untuk menjadi notaris itu sama kayak KRS Word. Iya. Kalau di UI siap Word. Siap Word. Jadi Oh iya, kan UI juga, yang itu loh. Iya, UI saya lupa. I-nya kebanyakan. Kalau di kita tuh kalau begitu mau masuk semester baru itu kan rebutan kelas tuh. Ada dosen yang ingin kita hindari, ada dosen yang ingin kita ambil gitu kan. Bisa ya? Kuotanya kan cuma terbatas gitu. Nah itu sedangkan mahasiswanya banyak, tuh rebutan tuh. Jadi begitu dibuka jam 10, itu jam 9 pada standby. Refresh. UI sudah mengajarkan mahasiswanya sejak dini untuk berebut gitu. dari S1 kayak gitu. Nah, berarti Oh, UI udah gitu juga? itu udah mempersiapkan mahasiswanya karena nanti di depan lo akan seperti ini nih. PPKJN rebutan. UKM juga. 5 detik habis kan di PPKJN itu bener-bener rebutan banget. Ada yang udah 5 detik lewat 5 detik dia nggak dapat gitu. Ada yang 2 detik langsung dapat. Malah ini contohnya yang bisa memberhasilkan gue ke PPKJN. Gue baru ngetik nama gue, Mbak, udah lulus. Gitu cepet banget ya. Gue mau posting di KTP. Kalau aku dulu BKJN dibantu sama adiknya. Cepat juga adiknya. Karena kayak aku Kalau Karena gue kita tuh gaptek menjuluki ya. dia jari Thanos ya. Dari kita Thanos. praktek gitu. Cepet sekali. Ya kalau lu nggak heran sih. Ya kan udah usia ya, Iya, balik lagi. lanjut. Sama kan sama kamu. Kita 2000 ya. Kita 2000. Enggak, serius lu angkatan S1-nya 2000. Oh enggak. Maksudnya kelahiran 2000. Iya. Bohong banget tuh kan. Kaget 22 tahun bisa kali nggak bisa. Ya, bisa. Bohongnya bego banget kalau gitu ya. Jadi lu sebenarnya S1-nya tahun berapa? S1-nya gue 2008. Gue 2010. 2010. Gue Oke, S1 di Padang. Unan. Pas pada saat tamat gue langsung gue keterima di salah satu bank tadi di Kelapa Gading. Merantau lah gue. Setelah gue belajar. Logat-logat tuh masih bawah banget ya. Tahu banget ya. Besarnya kan di Padang. Nggak bisa hilang dong. Oh. Balik lagi soal PPAT tadi lebih gampang. Iya, lebih gampang. Nah, terus habis itu gue nanya ini dulu deh. Ini kan kalian ini kan timnya Notari ALB nih. Notari ALB mau ada apa nih ke depannya? Rencana kita apa Mbak? Kita mau ngadain seminar. Kayaknya kita mau ngadain seminar. Kita mau ngadain seminar tentang yang tentang berhubungan dengan notaris. Pengennya undang-undang pembicaraan. Nextnya kita sih goalsnya pengen punya channel YouTube sendiri. Jadi kita bisa nyanyi yang ini ya Mbak. Leo kan masih di gua. Tim ini videografer kita. Jangan nyanyiin apa? Mau 3 kan ini ada 1 calon ya notaris dan PPAT ini yang 2 kakak sama Umi udah berpraktek. Tips and trick buat mahasiswa yang udah mau lulus buat ngumpulin modal kantor sama modal nikah itu gimana sih? Modal nikah dong. Tapi mereka kalau Uni Nina ini pas lagi kuliah dia menikah. Lulus pas lagi udah sebelum kuliah malah. Enggak pas kuliah. Pas kuliah ini kuliah di tengah-tengah. Jadi ngumpulin duitnya itu agak mudah
Gak mudah dong, aku Karena kan kamu kerja. kan kerja. Oh, kerja Sebelum juga. itu kerja. Kerja juga ya? Kerja di properti. Apalagi gue 5 kan tahun. memang nggak ditanggung sama orang tua lagi kan. Setelah gue lulus dapat kerjaan, gue nggak ada tanggung orang tua. Ya benar-benar gue waktu itu ada tabungan dari kerja di bank gitu kan. Gue mikirnya gue mau DP-in rumah atau mau kemana nih duitnya. Tapi setelah gue di kerja sama orang, maksudnya jadi anak kantoran gitu, gue pada saat itu gue menemukan passion gue gitu. Passion gue tuh senangnya ngobrol sama orang, bukan yang di kantor ngetik di belakang komputer Ya, gitu, itu depan kalau orang Minang gitu ya, Iya. ngobrol ya, Nah, interaksi gitu ya. nomor bla 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 pulang bawa uang Iya. gitu kan. Jadi gue pikir, gue kayak gini terus sampai kapan gitu kan. Punya anak, punya laki, gue harus pergi pagi, pulang malam, libur cuman Sabtu Minggu. Kalaupun cuti susah, minta ampun, minta izin juga susah, anak sakit juga paling diizinin sehari. Jadi gue mikir, gue jadi apa ya yang gue bisa kerja, gue bisa bawa anak, gue bisa sambil ngurus anak juga, gue bisa dapat duit juga gitu. Terus gue punya karyawan yang gue suruh gitu. Terus gue mikir lawyer kali ya, tapi kan lawyer kan gue nggak terlalu berminat gitu kan, karena gue cewek mikir gitu. Terus gue pikir oh ya udah notaris, oke duitnya gue Jadi harus maksud lu notaris itu buat cewek doang, bukan buat laki. buat laki bisa sih Cin, cuman kan gue mikirnya kalau lawyer kan lebih ke cowok gitu kan. Jadi notaris itu lebih ke perempuan gitu? Nah, Oh gitu deh. gue mikir kalau Jadi punya salah anak, dong nih kalau laki-laki. gue punya anak cowok sama cewek, yang cewek gue prefer nih, gue dari awal udah gue Jadi didik subuhkan dengan akta gitu, masih kecil gue suruh jahit akta gitu. Tapi ya, berarti anak lo lahir setelah lo jadi notaris? Enggak lah, mungkin ya? Enggak, anak gue lahir pas gue lagi proses-proses ini. Oh, berarti bukan nggak otentik. Bukan, Anak nggak otentik. Dia anak gue menemani gue ujian waktu di dalam kandungan. Bener Mager lagi, sakit Mager, 8 bulan, berat banget gue harus apa namanya yang buat PPAT tuh belajar les Untuk segala bimbel? macam bimbel. Kita bimbel buat ujian UKT ya waktu itu. Kita lagi hamil. Nah, tanggal ke lantai 3. Sekarang pun begitu, gue akad anak gue ada di samping. Iya. Jadi rata-rata sebenarnya emang yang kayak dia udah kerja gitu kan ya, sebelum akhirnya kuliah MKN. Kayak gue juga sama, sebelum itu kan kerja udah lama dari tahun 2009 sampai 2016 tuh memang kerja, prosesnya emang kerja, jadi kuliah sambil kerja gitu kan, emang udah ngumpulin duit sih. Tapi tips dan triknya, gue emangnya mikir sih pada saat gue tamat MKN kirain udah one step closer nih kan. Ternyata Tamat Udah baru mulai. mikirnya, udah update di sosial media one step closer gitu. Ternyata ini awal, bukan one step closer. banyak Iya bener, teman-teman sekarang kayak gitu kan. Semua gitu. banyak panjangnya itu. Masih mending teman gue, sidang. baru semester 1, one step closer gue bilang, belum. Lo masih minus poster. Stepnya itu Iya. gila. Jadi gue mikirnya, udah MKN, gue resign lah dengan PD-nya gue resign kan. Resign, gue harus magang. Setelah di situ ada maber, ada seminar, yang sekali seminar ya, Ya, lah gitu kan. Lumayan lah keluar duitnya ya. Oke. Nah terus gue harus mikir, aduh lanjut gak ya? Karena pada saat gue tamat MKN disuguhkan lah itu namanya aturan yang ada kerangka, MKN, ALB, maber ini. Gila, perjalanan gue masih panjang banget gitu kan. Gue bilang 2 tahun. Tapi sebenarnya setelah kita jalanin nggak berasa sih emang ya. Terus apalagi kita udah mulai ya tadi ya, gue mulai praktek ikut-ikut notaris senior gitu kan. Oh ya udah enak, ikutin jalanin. Ternyata kelar juga. Cuman ya sekarang alhamdulillah sih hasilnya ya. Pada saat kita magang banyaklah bersosialisasi sama orang. Jadi pada saat praktek orang nyari gitu kan. Sekarang ada aja yang nyari gitu. Banyak teman, jangan cuman yang magang pulang gitu. Sebenarnya teman nongkrong itu berguna banget loh. Berarti magang nongkrong. Gue pernah nongkrong, sekalian nongkrong sama teman bawa teman,
oh ini temen gue notaris gitu. Kenalin. Oh iya, besoknya ditelepon, "Baik, gue yang kemarin yang di tempat ngopi gini-gini." "Oh iya, ini ada tanya teman gue, tanya bapak," gitu-gitu. Udah dapat klien satu gitu kan. Gitu. Jadi harus banyak bersosialisasi. Dengan kita Harus banyak koneksi didapat dari silaturahmi. Silaturahmi perbanyaklah teman. Setelah itu di Maintain terus gitu. Kalau dulu kan orang kalau mau jadi notaris gampang kan. Dulu abis lulus MKN langsung bisa ujian kode etik. Iya. Gak perlu nunggu magang 2 tahun. Kita kan Magang 2 tahun cuma syarat untuk pengangkatan. Oke, ini apa namanya off the record lagi. Oke, tadi apa mau nextnya ALB lagi Notaris. kan lagi ngumpulin tim dulu ya katanya. Oh iya, gue lagi buka tim. Lagi buka tim. Buat apaan tuh tim? Biar notarial berkembang. Oh, Iya. digaji nggak? Sekarang sih, Mbak. Nggak usah teh. Mbak, tolong. enggak kan kita kemarin udah bilang kan 12 juta kan per bulan. Oh iya. Cuma 12 juta. Enggak apa-apa Karena kerjanya di emang. sini berapa? Kita di sini berapa? 20 juta. 20 aku 60 deh Teo ya. buat nanti kita nih. Ya pokoknya ya karena lu masih jawab stepnya ya tadi ya step dari. Kalau boleh tahu Teo udah sampai mana? Ini udah tesis semester 4. Oh. Lagi tesis. Padahal cocoknya di notarial deh kan kalau kayak gitu. Iya. Enggak lah, enggak tulis lah. Karena kan dari situ udah buat kita-kita. kan stepnya masih panjang, berarti lu harus ngumpulin uang. Yo kalau di Nggak apa-apa lah, notaris silakan itu deh. banyaknya kan udah notaris ya, udah tua-tua. Ini di notarial itu kan banyak kan ALB Siflex. Iya. Belum nikah kan? Belum. Nanti di situ Bisnis. Yang DM itu tuh kayak anak-anak muda. Iya. Cakep-cakep gitu. Itu udah pacaran. Andrea. Iya. Karena kita bisa jaga rahasia. Boleh. Nah, kok Oke, tadi apa? Mau bikin final, mau bikin tim, mau mengembangkan lah si ALB ini ya, notari ALB. Ada rencana mau ini nggak sih? Kalian kan udah mau jadi praktisi semua nih, semua mau jadi praktisi. Kan bukan ALB lagi. Udah lagi ya dong sebenarnya. Justru kita buka tim kreatif ya nggak, Mbak? Ya, emang sih goalsnya tuh pengen yang seminar buat Dapat notaris poin, ya, dapat poin yang kayak dapat gitu. poin nanti apabila Aku tahu caranya, tapi tahan gila. Dan kita nggak tandanya. Nah, jadi itu tuh step-stepnya tuh dari mulai lulus MKN sampai nanti lo jadi praktisi. Stepnya agak panjang ya. Jadi ketika lo lulus MKN, lo wajib bikin story one step closer. itu adalah story banyaknya Iya. ALB. Ya, one step closer itu padahal sebenarnya masih jauh banget gitu. Kayak gue aja masih jauh nih. Yaudah, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini, alur ngidul kita hari ini sama notari ALB. Lagi, yang kedua, ini bakal gue bagi 2 part ini, jadi bakal 3 video dengan notari ALB. Nah, pokoknya jangan lupa follow Instagramnya notari ALB juga, Instagram notaris kita juga, dan jangan lupa like and subscribe biar kita banyak duit buat modal buka kantor. Okay? Let's move something to a risk. This is not a risk. Bye. Bye.